Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pendengar mutiara sabda Allah. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Mari kita mulai permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini Senin 1 Juli 2024 diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakanlah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus memanggil kita, "Ikutlah aku," kira-kira apa jawaban kita? Menerima dengan semangat dan penuh sukacita? Menunda? Sebentar Tuhan, masih ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Atau bahkan menolak? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mengikuti Yesus. Kita semua tentu ingin mengikuti Yesus hingga akhir hayat kita. Pertanyaannya, apakah hanya berhenti pada ucapan bibir saja? Mengikuti Yesus artinya setia kepada sabda Yesus, bukan kepada ucapan bibir manusia saja yang tidak membawa rahmat untuk menuju kepada Allah. Allah beserta kita. Itulah kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan seruan Tuhan Yesus kepada kita, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana untuk mengikuti Dia. Sabda Tuhan, manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jika kita renungkan lebih jauh jawaban Tuhan Yesus ini, mungkin kita akan sepakat untuk mengatakan bahwa memang untuk mengikuti Yesus tidak ada kata berhenti. Mau itu hujan, badai, topan, panas terik matahari, apapun yang ada di depan kita, tidak ada kata berhenti. Karena anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya di dunia ini, sehingga kita harus tetap berjalan. Maka ketika kita mengatakan kepada Tuhan, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun saja Engkau pergi," ingatlah, tiada kata istirahat atau berhenti mengikuti Yesus. Sesulit apapun kondisi kita saat ini yang sedang kita jalani, jangan pernah berhenti, tetap harus berjalan bersama Yesus. Yesus selalu bersama kita. Sekuat apapun badai yang menerpa hidup kita, ingatlah bahwa Yesus juga merasakan badai yang engkau rasakan, karena engkau berjalan bersama Yesus. Jika kita percaya Allah penuh kuasa, mengapa kita harus takut menghadapinya? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Sabda Tuhan mengatakan, "Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Aturan mengikuti Yesus bukan terletak pada kita, tetapi pada Yesus. Jika kita serius mengikuti Yesus, ikutilah dan patuhilah aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada kata, "Sebentar Tuhan, saya akan menjalankan sesuatu." Jika mengikuti Yesus, patuhi aturan Yesus, dan jangan patuhi aturan dunia. Jika Tuhan memberi aturan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuknya. Sementara aturan dunia, bencilah musuhmu dan kutuklah dia. Aturan manakah yang akan kita pilih? Kita harus ingat dan sadar, mengikuti Yesus bukan supaya Tuhan memenuhi keinginan kita, tetapi kitalah yang harus melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan yang terpenting di dalam hidup kita ini. Mengikuti Yesus tidak lain adalah
mengakui kuasanya dalam kehidupan ini. Aturan yang diberikan oleh Tuhan bukan untuk mempersulit kita, namun sebaliknya adalah untuk mempermudah kita dalam menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya ketika kita setia mengikuti Yesus, kita sedang dibawa ke tempat kehidupan yang kekal yang telah disediakan olehnya. Siapa yang bertahan, berjalan bersama Yesus, akan mengakhirinya di rumah Bapa yang kekal. Mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus, supaya langkah-langkah hidup kita yang kita jalani sudah sesuai dengan langkah dari Tuhan Yesus. Kita tidak tertinggal atau bahkan salah arah, tidak mengikuti langkah Yesus, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan-keinginan dunia kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.